Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang, jumpa kembali pada pembelajaran di Tangerang Government University. Kali ini, tema yang akan dibahas adalah memahami komplain pelanggan. Memahami komplain pelanggan, kita terlebih dahulu harus memahami juga terkait definisi komplain. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller tahun 2016, komplain adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen yang berfungsi sebagai umpan balik bagi perusahaan untuk memperbaiki produk dan layanan mereka. Kita harus mengetahui juga ada beberapa jenis komplain. Yang pertama adalah kritik konstruktif, yang kedua keluhan, dan yang ketiga adalah komplain serius. Kritik konstruktif adalah kritik yang ditujukan untuk memberikan masukan yang positif untuk membangun, dengan tujuan membantu individu atau kelompok memperbaiki diri atau karyanya. Sedangkan keluhan, ungkapan atau pernyataan ketidakpuasan seseorang terhadap suatu situasi, layanan, produk, atau pengalaman yang dianggap tidak memuaskan. Dan komplain serius adalah bentuk keluhan yang disampaikan dengan tingkat urgensi atau intensitas yang tinggi. Biasanya terkait dengan masalah yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, atau kepuasan yang signifikan. Jenis-jenis komplain yang sudah disebutkan tadi, antaranya kritik konstruktif, keluhan, dan komplain serius, kita harus dapat memetakan sebagai early warning system. Pada sebuah perusahaan, perlu adanya tim yang membuat mapping atau pemetaan terkait tingkat urgensi daripada komplain tersebut. Dari kritik konstruktif, keluhan, atau komplain serius, diharapkan dapat mengidentifikasi kategori komplain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memitigasi resiko agar komplain tidak berdampak pada krisis untuk perusahaan. Jadi sekali lagi, jenis-jenis komplain dan identifikasi kategori komplain tujuannya adalah sebagai early warning system. Lalu adanya psikologi di balik komplain pelanggan. Tanpa disadari, manusia memiliki psikologi dalam menerima komplain dari para pelanggan. Di antaranya, kita perlu tahu, memahami emosi dan motivasi pelanggan yang mengajukan komplain. Lalu, kita pun perlu tahu ekspektasi apa yang diharapkan oleh pelanggan dalam penanganan komplain, sehingga status akhirnya adalah solve. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak komplain terhadap bisnis dan reputasi. Pada sebuah perusahaan, reputasi perusahaan menjadi hal yang sangat penting, harus dijaga dari apapun yang memang sudah diberikan layanan perusahaan kepada para pelanggan. Unit yang ada di perusahaan harus dapat menangani komplain dengan baik, yaitu diantaranya dengan handling komplain. Apakah tim sudah menghandling komplain dengan baik? Atau tim menghandling komplain dengan buruk? Hal tersebut akan menjadi pertimbangan terhadap loyalitas pelanggan itu sendiri. Jika tim menghandling komplain dengan baik, diharapkan loyalitas pelanggan akan terus terjadi, dan bahkan komunikasi atau kolaborasi akan berlanjut dengan perusahaan tersebut. Namun, jika tim menghandling komplain dengan buruk, ini yang sangat berbahaya. Akan ada potensi untuk krisis dalam perusahaan dikarenakan pelanggan sudah tidak percaya dengan perusahaan tersebut. Ujung-ujungnya adalah reputasi perusahaan atau citra perusahaan akan dipertimbangkan oleh pelanggan tersebut. Jika handling komplain yang buruk, saya yakin citra perusahaan pun akan mengalami hal keburukan. Yang selanjutnya, bagaimana cara menangani komplain konsumen dengan baik? Ada beberapa cara untuk menangani komplain konsumen. Yang pertama, kita harus mengumpulkan informasi yang valid terlebih dahulu. Lalu setelah itu, jangan lupa kita bukan hanya sebagai speaker saja, tetapi harus menjadi good listener. Yang selanjutnya, empathy. Lalu ada juga untuk menghandling komplain konsumen, yaitu kita perlu memberikan beberapa solusi. Dan yang terakhir adalah take action. Untuk mengumpulkan informasi yang valid, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa mencari tahu kepada pelanggan yang komplain, problem apa yang mereka rasakan. Apakah problemnya berulang? Apakah problem pertama kali?
atau memang ini adalah problem yang belum terselesaikan sebelumnya. Setelah itu, dalam perusahaan kita harus bisa menjadi good listener. Dalam tim yang menghandling komplain di perusahaan, kita harus bisa mendengarkan apa yang menjadi komplain para pelanggan tersebut. Kita harus mendengarkan apakah komplain ini tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, apakah berulang, apakah memang ini problem yang memang sudah dikomplain tapi belum selesai, atau memang adalah komplain ini yang tingkatnya adalah sudah urgent. Nah, untuk hal menghandling komplain, kita perlu adanya tingkat empati. Dengan mendengarkan komplain pelanggan, dikolaborasikan dengan tingkat empati, seyogyanya para tim dari perusahaan bisa mendengarkan dengan baik dan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk para pelanggan yang sudah komplain. Memberikan solusi bukan hanya satu saja, tetapi 2 atau 3 solusi yang dapat kita pilih sebagai upaya mitigasi resiko dalam perusahaan agar tidak krisis. Dan yang terakhir adalah take action. Setelah menghandling komplain, jangan lupa kita perlu mengkomunikasikan kembali kepada pelanggan yang sudah komplain. Apakah problemnya sudah solve atau mereka berulang, sehingga tidak akan terjadi lagi komplain yang berulang ke depannya. Sekian materi untuk menghandling komplain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.